Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit membahas mengenai fonologi. Fonologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, serta mengkaji bunyi-bunyi bahasa atau ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi juga dapat diartikan sebagai kajian tentang bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Secara etimologi, fonologi berasal dari kata fon yang memiliki arti bunyi serta logi yang memiliki arti ilmu, atau bisa disebut juga ilmu tentang bunyi-bunyi. Dalam Khazanah Bahasa Indonesia, fonologi merupakan turunan dari bahasa Belanda, yaitu fonologie. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafadzkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Sejarah fonologi. Sejarah fonologi dapat dilihat ataupun dapat dilacak melalui riwayat pemakaian istilah fonem dari waktu ke waktu pada sidang masyarakat Paris 24 Mei 1873. Aliran-aliran dalam fonologi. Perkembangan fonologi dari waktu ke waktu dapat dilihat melalui aliran-aliran yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu aliran Kazan dengan tokohnya Mikołaj Krewski. Aliran ini mendefinisikan fonem sebagai satuan fonetis tak terbagi yang tidak sama dengan antropofonik yang merupakan kekhasan tiap individu. Tokoh aliran ini, tokoh utamanya yaitu Baudouin Courtenay 1895. Aliran yang kedua yaitu aliran Praha. Kelahiran fonologi ditandai dengan Proposition 22 atau usulan 22 yang diajukan oleh R. Jacobson, Krzyzewski, dan Treblinka pada Kongres Internasional 1 para linguis di La Haye April 1928. Yang ketiga, aliran Amerika dengan tokohnya yaitu Edward Sapir 1925. Cabang-cabang ilmu fonologi. Cabang-cabang ilmu ini meliputi fonetik dan fonemik. Fonetik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan studi linguistik yang mengkaji atau mempelajari bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi tersebut bisa membedakan makna atau tidak. Jenis-jenis fonetik meliputi yang pertama, fonetik artikulatoris atau bisa disebut juga dengan fonetik organis atau fonetik fisiologis yang meneliti bunyi-bunyi bahasa itu diproduksi oleh alat-alat ucap manusia, serta pembahasannya meliputi juga alat-alat ucap manusia itu sendiri. Dan jenis fonetik kedua yaitu fonetik akustik. Fonetik ini belajar bagaimana bunyi-bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya, entah itu mengenai frekuensi, amplitudo, getaran, dan lain-lain sebagainya. Dan jenis fonetik yang ketiga yaitu fonetik auditori. Fonetik auditori ini meneliti bagaimana bunyi bahasa diterima oleh telinga, sehingga bunyi tersebut bisa didengar dan dapat diimplementasikan. Dan kajian fonetik auditori ini lebih berkenaan dengan ilmu kedokteran. Proses pembunyian. Alat ucap atau alat bicara dalam proses produksi bunyi bahasa dibagi menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu komponen subglotal atau bisa disebut juga dengan sistem pernapasan. Kedua, komponen laring atau bisa disebut juga dengan tenggorok. Yang ketiga, komponen supraglotal. Komponen ini merupakan alat ucap yang berada di rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis bunyi bahasa. Bunyi-bunyi bahasa meliputi bunyi vokal, bunyi konsonan, bunyi semivokal, bunyi oral dan nasal, bunyi bersuara dan tak bersuara, bunyi keras dan bunyi lunak, bunyi panjang dan bunyi pendek, bunyi tunggal dan bunyi rangkap, bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring, bunyi agresif dan ingresif, bunyi segmental dan suprasegmental, dan yang terakhir bunyi utama dan bunyi sertaan. Selanjutnya, cabang fonologi yang kedua yaitu fonemik.
Fonemik merupakan studi fonologi yang mengkaji atau mempelajari bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna kata. Di dalam studi fonemik terdapat pembahasan mengenai fonem, identifikasi fonem, klasifikasi fonem, kazana fonem, alofon. Perubahan fonem dapat memberikan pengertian mengenai dasar-dasar fonologi, khususnya fonemik. Dan pembahasan yang terakhir mengenai fonologi yaitu kedudukannya dalam ilmu linguistik lain. Hasil kerja fonologi berguna bahkan sering dimanfaatkan oleh ilmu linguistik lainnya. Di antaranya fonologi dalam bidang morfologi, fonologi dalam bidang sintaksis, fonologi dalam bidang semantik, fonologi dalam bidang leksikologi dan leksikografi, fonologi dalam bidang dialektologi, fonologi dalam bidang linguistik, dan yang terakhir fonologi dalam bidang psikolinguistik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan singkat fonologi. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.